Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita mengucapkan puji syukur pada pertemuan hari ini. Pertemuan yang ketujuh kita diberi kesehatan, keselamatan untuk belajar matematika. Untuk pembelajaran yang kemarin adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Nah, untuk selanjutnya, karena kita sudah bisa menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus, maka untuk pertemuan yang ketujuh ini, marilah kita belajar menyusun persamaan kuadrat. Untuk menyusun persamaan kuadrat ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan diketahui akar-akarnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Untuk yang pertama kita bahas yaitu dengan menentukan persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya, marilah kita bahas. Menentukan persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Jika X1 sama dengan P dan X2 sama dengan Q, akar-akar persamaan kuadrat, maka bentuknya adalah X dikurangi P kali X dikurangi Q sama dengan 0. Contoh, tentukan persamaan kuadrat dari P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3. Penyelesaiannya, ingat yaitu bentuknya. Bentuknya yaitu X kurangi P kali X kurangi Q sama dengan 0. Di sini P sama dengan 2, maka kita ganti yaitu X kurangi 2 kali Q kurang sama dengan negatif 3, berarti X kurangi 3 sama dengan 0. Nah, apabila ada tanda yang sama seperti ini, maka tanda ini harus dikerjakan dahulu. Kita beri tanda ini. Tanda ini maksudnya adalah penyelesaian atau sama dengan. Nah, kita tulis. Ini dioperasikan dulu. X kurangi 2 kali X. Negatif kali negatif adalah positif 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita kalikan. Ini adalah sebagai langkah yang pertama. Maaf, ini saya beri tanda supaya kamu tidak lupa. Sehingga E kali X berarti E kuadrat. Kemudian X kalikan dengan 3. Ini sebagai langkah yang kedua. Sehingga X kali 3 adalah 3X. Langkah keempat adalah yang ini. Adalah negatif 2 kali X adalah negatif 2X. Langkah keempatnya adalah nih. Negatif 2 kali 3 adalah negatif 6 sama dengan 0. Sehingga kita lanjutkan yang sejenis dijadikan 1. X kuadrat 3X dengan min 2X adalah sejenis. Tandanya jadikan 1. Variabelnya ditulis dulu atau dengan menggunakan sifat distributif terhadap perkalian. Sehingga 3 kurangi 2 X kurangi 6 sama dengan 0. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Yaitu X kuadrat 3 kurangi 2 sama dengan 1. 1 kalikan dengan X. Ini cukup ditulis dengan menggunakan X. Tidak usah satunya, tidak usah ditulis. Kurangi 6 sama dengan 0. Jadi
persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3 adalah X kuadrat ditambah 1X atau ditambah X kurangi 6 sama dengan 0. Ini adalah contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua atau contoh yang pertama ini saya anggap sudah bisa atau sudah lancar. Nanti dicoba. Kita carikan contoh yang kedua. Ini langsung saya hapus. Untuk contoh yang kedua, kalau tadi ini adalah P-nya adalah dalam bentuk bilangan bulat, maka saya ganti ini P-nya saya ganti dalam bentuk bilangan pecahan. Misalnya P-nya sama dengan setengah. Maka bentuknya masih tetap sama, yaitu X kurangi P kali X kurangi Q sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan, yaitu kita ganti X kurangi setengah kali X kurangi negatif 3 sama dengan 0. Sehingga di sini ada yang bersamaan dalam suatu kurung, maka dikerjakan dahulu. X kurangi setengah kali X negatif kali negatif positif 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan biasa seperti yang tadi. Yang pertama adalah X kali X kuadrat. Langkah berikutnya adalah X kali 3, 3X. Negatif kali positif, negatif. Setengah kali X adalah setengah X. Kemudian negatif kali positif adalah negatif. 1 kali 3, 3. 2 kali 1 adalah 2 sama dengan 0. Atau dengan seperti yang tadi, dengan menggunakan diagram juga bisa. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Kita perhatikan dari masing-masing penyebutnya. Kebetulan di sini adalah X kuadrat per 1, kemudian 3X kuadrat per 3X per 1 dikurangi setengah X, berarti penyebutnya 2. Maka ini semuanya kami kalikan dengan KPK dari penyebut. Kalikan dengan KPK. Kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut. Penyebutnya di sini adalah 2, maka semuanya dikalikan dengan 2. Sehingga ini menjadi 2 kali X kuadrat, menjadi 2X kuadrat. Kemudian 2 kali 3 di 6X. Kemudian 2 kali setengah, berarti kurangi 2 per 2 X. Kemudian negatif 2 kali 3 adalah 6 per 2 sama dengan 0. Setelah itu kita sederhanakan. X kuadrat ditambah 6X. 2 bagi 2 adalah 1 atau negatif 1, kebetulan. Kemudian negatif 6 dibagi 2 adalah 3 sama dengan 0. Setelah itu yang sejenis dijadikan 1. 2X kuadrat ditambah dengan menggunakan sifat distributif.
terhadap perkalian terhadap penjumlahan menjadi 6 kurangi 1 X kurangi 3 sama dengan 0. Kita lanjutkan menjadi 2X kuadrat ditambah 6 kurangi 1 adalah 5X, kemudian kurangi 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu maka persamaan kuadrat atau jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya P sama dengan setengah dan Q sama dengan min 3 adalah dua X kuadrat ditambah 5X kurangi 3 sama dengan 0. Kiranya saya cukup jelas. Mungkin kalau ada pertanyaan besok langsung lewat WA atau sebagainya. Untuk pertemuan yang ke-7 ini saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.